Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih membahas akidah Ahlus Sunnah di dalam masalah bid'ah dan masalah tabdi'. Dan kita memasuki pada yaitu poin kedua, dhawabitu tabdi'il muayyan, yaitu ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, kaidah-kaidah di dalam menghukumi bid'ah pada diri individu. Kalau yang lalu mengenai perbuatan bid'ahnya, sekarang kepada pelakunya. Dari sini ada dua, yakni terwujudnya hal ini pada dua sisi, dua aspek. Yang pertama, penjelasan atau keterangan bahwa menghukumi tabdi', menghukumi bid'ah secara mutlak tidak berarti membid'ahkan secara individu, kecuali bila telah terpenuhi syarat-syarat bagi seseorang untuk dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Perbuatan bid'ah kadang yakni dilakukan oleh seseorang yang ia meyakini bukan bid'ah, atau ia melakukan perbuatan bid'ah, atau dia mengatakan sesuatu yang bid'ah, namun ia tidak bisa dihukumi secara pasti bahwa dia pelaku bid'ah, kecuali bila telah terpenuhi syarat-syarat yang mengharuskan seseorang itu dihukumi ahlu bid'ah. Adapun hanya semata-mata terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah, maka tidak mengharuskan orang itu dihukumi ahlu bid'ah. Dan ini adalah kaidah berlaku pula pada hukum menghukumi kafir pada diri seseorang, atau menghukumi fasiknya seseorang, atau masuk ke dalam kategori ancaman, sebagaimana telah lalu keterangannya di dalam pembahasan masalah ini. Dan ini termasuk ke dalam kaitan menghukumi bid'ah, meskipun di sana terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama mengenai syarat-syarat ditetapkannya hukum terhadap diri individu tertentu, yaitu antara menghukumi kafirnya seseorang atau fasiknya seseorang dan antara menghukumi bid'ahnya seseorang, sebagaimana nanti insya Allah akan kita temui penjelasan dan keterangannya dari Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Penetapan masalah ini dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, adanya dalil-dalil yang menunjukkan tidak bisanya seseorang dihukumi ahlu bid'ah hanya semata-mata ia terjatuh ke dalam suatu perkara bid'ah apabila
belum terpenuhi syarat-syarat seseorang itu untuk dihukumi bid'ah. Maknanya bahwa adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah tidak bisa dikatakan dia sebagai ahlu bid'ah. Tidak bisa dia dikatakan sebagai pelaku bid'ah. yakni pelaku yang senantiasa melakukan bid'ah. Kecuali bila terpenuhi pada diri orang itu syarat-syarat untuk bisa dihukumi sebagai pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah. Dalam masalah ini adalah seperti yang terjadi pada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang mereka datang ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang berkata, "Adapun saya maka sungguhnya saya akan sholat malam selalu, abadan, selama-lamanya. Amma ana fa inni usolli laila abadan." Yang lain, waqala akhar, "Ana asumud dahra wala uftir." Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Dan yang lain lagi mengatakan, "Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan." Saya akan menjauhi semua wanita dan tidak akan menikahi wanita selamanya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa hal ini menyelisih tuntunan dan syariatnya, sehingga beliau mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang ia tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Satu penegasan yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini yang menunjukkan bahwa perbuatan tiga sahabat Nabi ini adalah perbuatan bid'ah. Akan tetapi lam yubaddi' al-mutakallimin bihada. Akan tetapi para sahabat ini tidak dihukumi bid'ah. Sebagaimana lam yubadda' al-mutakallimina bihada bal ja'a fi riwayatin inda Muslim annahu qala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Para sahabat Nabi yang mengatakan kalimat-kalimat itu, yang ia berniat untuk tidak pernah berhenti sholat malam, sepanjang malam tidak tidur. Yang lain lagi mengatakan, saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan pernah berhenti dari puasa. Yang lain lagi mengatakan, saya tidak akan menikahi. Di sini yang juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, annahu qala ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa maksud daripada orang-orang yang mereka mengatakan begini dan begini. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut nama para sahabat Nabi. Walam yadkurhum bi asma'ihim ala hadis sampai tanbih. Di dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, yakni atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan tiga orang sahabat Nabi yang mulia. Duna ta'yinil mukhti', tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pelaku-pelaku yang keliru di dalam kesalahannya itu, dalam perbuatannya. Maknanya, ketika di zaman Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa orang yang terjatuh ke dalam perkara bid'ah, yaitu yang mereka ingin sholat sepanjang malam dan tidak tidur selamanya. Yang lain lagi ingin tidak pernah berhenti berpuasa sepanjang tahun selamanya. Yang lain lagi ingin tidak menikahi wanita manapun sepanjang hidupnya. Ini adalah perkataan-perkataan yang bid'ah. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membid'ahkan pelakunya, dalam pengertian tidak menghukumi mereka sebagai ahlu bid'ah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama-nama mereka. Dalam hal ini juga terdapat bukti-bukti lain yang banyak dari sunnah, termasuk yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun. Faqala man hadhihi? Faqultu imra'atun la tanamu tusalli.
qala alaikum minal amal ma tutikuna fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana habbuddin ilaihi ma dawama alaihi sahibuh. Yakni Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk yakni ke rumahku, dan di saat itu ada seorang wanita bersamaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa wanita itu? Maka aku katakan, ia adalah seorang wanita yang tidak tidur dan selalu sholat di sepanjang malamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alaikum minal amali ma tutikun. Hendaknya kalian senantiasa hanya beramal terhadap apa yang kalian mampu. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, sungguh Allah tidak akan pernah bosan untuk memberi pahala sehingga kalian sendiri yang bosan. Wa kana habbuddin ilaih, dan sungguhnya amalan agama yang paling disukai oleh Allah ma dawama alaihi sahibuhu, yakni yang pelakunya ia melakukannya secara langgeng, kontinu, meskipun hanya sedikit. Di sini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari wanita ini yang sholat selalu dan tidak pernah tidur di malam harinya. Dan di sini pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita ini, beliau tidak mengatakan wanita ini ahlu bid'ah. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan anna jariyatan kanat tunshidu fi yaumi ursin thumma qalat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya, ada seorang budak perempuan yang ia melantunkan nyanyian di hari pernikahan, di hari urs, hari pernikahan. Kemudian dalam nyanyiannya ia berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Sungguh di tengah kita ada seorang nabi yang dia tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, da'i hadhihi wa quli billadhi kunti taqulin. Tinggalkan ucapanmu seperti itu, yakni jangan kau mengatakan bahwa ada nabi yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, tapi ucapkanlah oleh kamu billadzi kunti taqulin, yakni dengan ucapan yang semestinya kamu ucapkan, yaitu ucapan-ucapan yang wajar, yang biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Di sini juga menunjukkan bahwa wanita ini melakukan perbuatan bid'ah, bahkan mengatakan kalimat itu kepada kekafiran, kesyirikan, karena mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui perkara yang gaib, yaitu yang akan terjadi esok hari. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi kafirnya wanita ini hanya semata-mata melakukan satu perbuatan kufur, karena belum terpenuhinya syarat pada diri wanita ini, yaitu sahabiah ini, budak perempuan ini, yakni untuk dihukumi sebagai perbuatan atau dihukumi sebagai orang yang kafir atau yang musyrik. Di dalam hal ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki yang berdiri. Fasa'ala anhu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang orang laki ini. Faqalu, maka mereka berkata, Abu Israil nadara ayyakuma wala yaq'ud wala yastadil wala yatakallam wa yasum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, murhu fal yatakallam wal yastadilla wal yaq'ud wal yutimma shaubahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki dari sahabat Nabi berdiri. Lalu Nabi menanyakan tentang orang ini. Maka para sahabat lainnya mengatakan, dia Abu Israil ya Rasulullah. Dia Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak bernaung, tidak berbicara, dan dia berpuasa. Yani nadarnya ia akan selalu berdiri sepanjang hari itu, tidak akan duduk, tidak akan berteduh di bawah satu naungan ataupun di tempat teduh, dan tidak akan berbicara, dan dalam keadaan terus berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat untuk memerintahkan kepada sahabat yang melakukan nadar itu, yakni sabda Nabi, murhu fal yatakallam, suruh dia berbicara, wal yastadil, suruh dia bernaung, wal yaqud, suruh dia duduk,
wal yutimma saumah, dan suruh dia tetap menyempurnakan puasanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan perbuatan bid'ahnya. Apakah itu tidak bid'ah? Bid'ah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari bernadar dengan nadar yang batil, yang tidak ada dasarnya. yakni nazar untuk berdiri dan tidak duduk, ini sesuatu yang tidak diperintahkan dan diajarkan. Untuk tidak berbicara dan tidak berteduh, ini juga sesuatu yang tidak diperintahkan dan bahkan menyelisih daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasanya, maka ia dari amalan sunnah. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk menyempurnakan puasanya, namun memerintahkan ia yakni meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan tidak menghukuminya sebagai pelaku bid'ah. Maka bukti-bukti dalil-dalil ini semuanya menunjukkan penolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bantahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mulia, serta pengarahan Nabi dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya yang melakukan kesalahan untuk meninggalkan kesalahan, dan Nabi tidak menghukuminya sebagai ahlu bid'ah atau pelaku bid'ah. Lam yubaddi' murtakibiha, yakni pelakunya tidak dihukumi ahlu bid'ah. Kenapa? Karena ia bertakwil, karena mereka bertakwil. Wa in kanat mukhalafatuhum min jinsil bid'ah, meskipun penyelisihan dan pelanggaran mereka itu termasuk ke dalam jenis-jenis bid'ah. Wa hadza dhahirun fil ihdatsy fil ibadat. Karena ini jelas tampak yang berpuasa yang berpuasa tidak mau berbuka sepanjang tahun, ini menyelisih daripada tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk perbuatan bid'ah dalam ibadah. Yang tidak mau tidur sepanjang malam untuk hanya sholat saja, ini juga termasuk perbuatan bid'ah di dalam ibadah. Yang ia bertekad tidak menikah sepanjang hayatnya dengan niatan hanya untuk beribadah, ini juga termasuk perbuatan bid'ah di dalam ibadah. Dan juga pernyataan seorang wanita, budak wanita yang mengatakan bahwa kita punya nabi yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Ini bahkan ucapan ini termasuk ke dalam bid'ah i'tiqadiyah qauliyah. Bid'ah i'tiqadiyah qauliyah yang hukumnya itu perbuatan ini syirik. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap orang itu musyrik atau budak perempuan ini sebagai musyrik. Karena ucapan wanita tadi fihi iddi'au ilil ghaib, menganggap bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengetahui perkara gaib. Dan ini adalah termasuk perbuatan bersikap berlebih-lebihan yang dilakukan oleh sebagian pelaku bid'ah di dalam mengagungkan yakni tokoh-tokohnya. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur kepada budak wanita ini karena ketidaktahuannya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkafirkannya dan tidak pula membid'ahkannya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada yang sunnah yang betul dan memerintahkan untuk meninggalkan perkataan yang batil itu dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jariyah tersebut, da'i hadza wa quli billadzi kunti taqulina, tinggalkan ucapanmu ini, yakni jauhi ucapanmu yang seperti itu dan ucapkanlah perkataan yang semestinya, yang sewajarnya, yang biasa kamu katakan. Ini sisi pertama, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan bid'ah tidak semena-mena dia langsung dikatakan sebagai ahlu bid'ah atau pelaku bid'ah. Namun perbuatannya adalah perbuatan bid'ah. Tidak boleh dikatakan dia punya dalil. Tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah mengenai apa yang disebutkan di sini. Bahkan Nabi mengingkarinya. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan mereka pelaku bid'ah. Ini satu. Yang kedua, hadjus salafi fi adami tabdi'il muayyan bi mujarradi wuqu'ihi fil bid'ati in lam yastawfi syurutat tabdi'. Petunjuk dan pengajaran para salaf yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah
yakni orang yang melakukan perbuatan bid'ah secara individu, hanya semata-mata ia terjatuh ke dalam suatu perbuatan bid'ah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dihukumi bid'ah. Dalam hal ini terdapat banyak dalil dari yakni sejarah dan sejarah ataupun sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum dan para tabi'in ataupun para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, "Sami'tu abi yas'al 'anil waqifah." Aku bertanya kepada ayahku tentang al-waqifah, yaitu mereka orang-orang yang tawaqqafu fil Quran, lam yuqawil makhluk wa lam yaqulu ghairu makhluk. Yakni orang-orang yang in absentia, yang bersikap pasif, tidak memberikan hukum, itu kaum waqifah, yaitu mereka yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi tidak juga mereka mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Ketika ditanya Al-Quran itu apa, maka mereka tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, bukan. Kalau begitu Al-Quran bukan makhluk, bukan. Jadi tidak mau mengatakan kedua-duanya. Nah, orang-orang yang seperti ini juga merupakan yakni kaum mufawwidah, orang-orang yang mufawwidah dalam satu sisi. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menjawab pertanyaan anaknya Abdullah ibn Ahmad. Beliau mengatakan, "Man kana yukhasim wa ya'rif bil kalam fahuwa jahmi, wa man lam ya'rif bil kalam yujanab hatta yarji'a, wa man lam yakun lahu ilmun yas'al wa yata'allam." Kata Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, barang siapa yang ia menentang sedang ia menguasai ilmu kalam, maka dia adalah Jahmi. Itu orang Jahmiyah yang ia beragama dengan ilmu kalam, mendahulukan ilmu kalam atau filsafat sebagai dalil daripada Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini, mangkana yukhasim, yang ia menentang ketentuan dalil dan ia menggunakan ilmu kalam, maka dia Jahmiyun. Dan barang siapa yang tidak mengetahui ilmu kalam dan ia yujanab, yakni dia mengatakan seperti itu atau berbuat seperti itu, tapi bukan dari generasi dari tokoh ilmu kalam, maka orang seperti ini dijauhi sehingga dia mau kembali dari pendapatnya. Faman lam yakun lahu ilmun, dan adapun orang yang tidak punya ilmu, hendaknya dia bertanya dan belajar dari orang yang berilmu. Ini sikap Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang membedakan hukum terhadap individu-individu pelaku bid'ah yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah atau Al-Quran itu bukan makhluk, dan bukan pula dan tidak pula mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yakni dihukumi secara berbeda oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam satu kalimat, yakni satu rangkaian kalimat. Fabadda'a biha man kana min ahli kalam. Maka di sini Imam Ahmad ibnu Hanbal menghukumi bid'ah dan ahlu bid'ahnya orang yang ia mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, atau Al-Quran itu dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk dan tidak pula mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka perbuatan ini dibid'ahkan kalau dia dari golongan ahlul kalam, yaitu orang-orang yang mengerti filsafat dan berbicara dengan filsafat. Wa amara bihajri man lam yakun min ahlul kalam. Sedangkan yakni karena itu sudah jelas kaum Jahmi. Sedangkan terhadap orang yang tidak termasuk ke dalam ahli kalam, ahli ilmu kalam, bukan orang yang menggunakan ilmu kalam, maka beliau memerintahkan orang yang seperti ini untuk dijauhi, yakni tapi tanpa menjadikannya sebagai pelaku bid'ah atau sebagai ahlu bid'ah. Walam yuratib ala qawli jahil biha hukmun min tabdi'in aw hajrin. Sedangkan terhadap ucapan orang yang mengucapkan serupa itu dari kalangan yang bodoh, yang awam, yang jahil, yang hanya ikut-ikutan, maka Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala tidak menghukumi orang itu sebagai pelaku bid'ah, dan tidak pula beliau menyuruh orang untuk menghajarnya, menjauhinya. Maka pada pelaku-pelaku bid'ah dari kalangan kaum awam, mereka ini tidak dijauhi,
tidak ditinggalkan, akan tapi mereka dibimbing. Dan ini merupakan bukti, yakni perhatian Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala terhadap keadaan-keadaan orang yang menyelisihi di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau membedakan di dalam memberikan hukum pelaku bid'ah di dalam masalah ini. Dan beliau tidak menghukumi, yakni dengan hukum pelaku bid'ah itu secara sama rata pada pelakunya, yakni dilihat kondisinya. Bila seorang dia orang yang tahu, yang ngerti ilmu kalam dan mengerti menyimpangnya ilmu kalam, maka dan dia menentang perkataan itu, maka orang seperti ini adalah kaum Jahmiyah. Yakni kaum Jahmi dihukumi oleh Jahmi oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Namun orang yang ia melakukannya atau mengucapkan serupa itu karena yakni dia bukan dari golongan ahlul kalam, tetapi dia mungkin mentakwil dan tergelincir, maka orang ini dijauhi sampai dia mau mencabut pernyataannya, tapi tidak dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Jadi ketika dihajar, dijauhi, bukan berarti dia harus dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Akan tetapi ada penyimpangan pada ucapannya, pada pendapatnya di dalam masalah-masalah akidah, maka harus dijauhi sampai dia menyadari kesalahannya dan kembali, dan tidak dihukumi sebagai pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah. Adapun terhadap orang yang jahil, yang hanya ikut-ikutan, yang tidak mengerti dalil dan tidak tahu semestinya seperti apa, maka yang seperti ini tidak dihukumi apa-apa oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Yakni beliau hanya mengatakan orang seperti hendaknya tanya dulu sebelum berbicara, belajar dulu sebelum berbicara. Jadi tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam suatu perbuatan bid'ah dikatakan sebagai ahlu bid'ah atau pelaku bid'ah. Yang diantara dalil mengenai hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dari Al-Imam Ahmad, bahwasanya beliau Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berbuat kebid'ahan. An rajulin muhditsin, seorang lelaki yang berbuat bid'ah. Yuktabu anhul hadis, qala, apakah orang yang berbuat bid'ah serupa ini hadisnya boleh dicatat, boleh diriwayatkan? Qal man syahida annal asyrata fil jannah fahuwa mubtadi'. Man syahida annal asyrah fil jannah fahuwa mubtadi' fasta'dim dalika. Wa qala la'allahu jahil la yadri yuqalu lahu. Yakni barang siapa yang dia bersaksi bahwa 10 orang yang berada di dalam surga itu, maka Allah Ta'ala alam, maksudnya al-asyarah atau al-usyrah atau al-isyrah fil jannah, bahwa al-isyrah atau al-usyrah fil jannah, maka orang ini mubtadi' fasta'dhama dzalika. Atau kalau mengatakan bahwa siapa yang bersaksi bahwa 10 sahabat Nabi yang dijamin surga itu, orang yang mengatakan itu dikatakan sebagai pelaku bid'ah, maka orang yang mengatakan ini sungguh telah berkata kalimat yang besar. Mungkin dia jahil, tidak mengetahui dalil. Yuqalu lahu la yadri yuqalu lahu, yakni sehingga dikatakan seperti itu. Maknanya yakni dalam kitab As-Sunnah li Abi Bakar Al-Khallal, Ibnu Khallal, bahwa di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diriwayatkan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memberikan kesaksian terhadap 10 sahabat Nabi, mereka ini ahlul jannah. Maka ada orang yang kemudian dia menyatakan bahwa apabila ada orang yang bersaksi bahwa 10 sahabat Nabi ini sudah dijamin surga, maka dia pelaku bid'ah. Maka orang yang mengatakan seperti ini telah ista'dham dzalika, telah melakukan perbuatan dosa besar dalam hal itu. Tetapi beliau mengatakan la'annahu jahil, mungkin dia adalah orang yang jahil, tidak tahu tentang apa yang diucapkan. Falam yubaddi' hadzal qail ma'anahu muhdits. Imam Ahmad rahimahullah taala tidak membid'ahkan orang yang mengucapkan kalimat itu, padahal dia melakukan perbuatan bid'ah atau yang mengada-ada. Dan beliau mengatakan la'allahu jahil la yadri wa qauluhu yuqalu lahu. Barangkali orang ini jahil, tidak tahu,
dan ucapannya boleh dikatakan, yakni riwayatnya, ai annau qila lau hadzal qaul faqala bi taqlidan wallahu a'lam. Yakni yuqalu lau, ada orang mengatakan kepadanya seperti itu, kemudian dia ikut-ikutan tanpa dia tahu dalilnya, tanpa dia tahu kebenarannya, maka orang seperti ini tidak dihukumi ahlu bid'ah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Annahu qila lau hadzal qaul, dikatakan kepada dirinya perkataan yang serupa itu perkataan bid'ah, lalu dia ikut-ikutan, faqala bi taqlidan, lalu dia mengikuti karena yakni mengatakan karena taklid saja dan bukan karena mengetahui, maka barang siapa yang seperti ini tidak dihukumi bid'ah. Wa hadza min tawakkil Imam Ahmad rahimahullah wa ihtiyatihi fit tabdi'. Ini sikap Imam Ahmad rahimahullah serupa ini termasuk kehati-hatian Imam Ahmad rahimahullah dalam menghukumi bid'ah pada diri seseorang. Perbuatannya bid'ah, tetapi pelakunya tidak langsung dihukumi bid'ah. Namun tadi bila dia mensandarkan kepada ilmu kalam, maka dia dikatakan jahmi, yaitu yang dikatakan sebagai pelaku bid'ah. Kalau dia mengatakan itu bukan termasuk golongan ilmu kalam, bukan golongan yang suka menggunakan ilmu kalam, maka orang seperti ini dijauhi sampai dia meninggalkan ucapannya atau kembali kepada perkataan yang benar. Dan kalau ia mengucapkannya karena tidak tahu, hanya ikut-ikutan, maka yang demikian ini dianjurkan untuk bertanya atau diberi keterangan. Dan kalau diberi keterangan masih juga keras, sudah ditunjukkan dalilnya masih sikap keras, maka yang demikian ini dijauhi sehingga dia rujuk dari perkataannya. Wallahu ta'ala alam. Wa mimma yadullu ala dzalika min aqwalihi as-sharihah qauluhu. Dan di antara yang menunjukkan sikap Ahmad dan kehati-hatian Imam Ahmad rahimahullah di dalam perkataannya yang sangat jelas, yaitu perkataan beliau, ikhrajun nasi minas sunnati syadidun. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mengeluarkan manusia dari sunnah itu berat. Mengeluarkan manusia dari sunnah itu berat. Maksudnya mengatakan setiap pelaku bid'ah sebagai ahlu bid'ah itu sesuatu yang besar, dosa besar, yakni tidak dibolehkan. Akan tetapi juga meninggalkan, menghajar orang yang berbuat bid'ah itu sesuatu yang disyariatkan. Harus dibedakan. Meninggalkan orang yang berbuat bid'ah dijauhi sehingga dia merujuk kepada pendapat yang benar dari kalangan salaf. Sedangkan pelaku bid'ah yaitu orang yang dia yang tahu tentang ilmu kalam dan dia berbicara dengan ilmu kalam dalam agama, maka yang seperti ini yang dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Kemudian qad qala hadza indama su'ila amman tawaqqafa fil mufadalati 'inda Abi Bakr wa Umar fakilala. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad mengenai orang yang tidak mau memberikan pendapatnya, pernyataannya mengenai siapa yang lebih utama antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, mengenai sikap orang seperti ini, yakni siapa yang lebih mulia, Abu Bakar atau Umar? Tidak tahu saya. Tidak mau mengatakan, maka dikatakan kepadanya, man qala Abu Bakar wa Umar huwa indaka min ahli sunnah, qala la tuwaqifuni hakadha kaifa nasna'u bi ahli Kufah. Yakni ditanyakan kepada orang seperti ini, bagaimana orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar menurut engkau, apakah dia termasuk ahlu sunnah? Lalu dia berkata, la tuqifuni hakadha, jangan engkau menempatkan aku pada posisi seperti ini. Kaifa nasna'u bi ahli Kufah, bagaimana kami bersikap kepada penduduk Kufah? Yakni bidzalika anna ahlal Kufah yufaddiluna Aliyan ba'da Umar ala Utsman. Fakana la yartabdi'ahum bihadza. Yakni karena ahlu Kufah mereka mengutamakan Ali setelah Umar di atas Utsman ibnu Affan. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau tidak memandang
ucapan Ahlul Kufah itu sebagai pelaku bid'ah dengan sebab mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih utama dari Utsman ibnu Affan. Yakni di sini maknanya Imam Ahmad rahimahullah taala tidak menghukumi orang yang mengutamakan Umar atas Abu Bakar ataupun yang sejenisnya, ataupun juga yakni beliau dengan berdalih bahwa Ahlul Kufah mereka mengutamakan Ali atas Utsman ibn Affan, sehingga urutan mereka keutamaannya Abu Bakar, Umar, Ali, baru Utsman radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka beliau mengatakan kaifa nasna'u bi Ahlul Kufah, bagaimana kita bersikap terhadap Ahlul Kufah, penduduk Kufah yang mereka lebih mengutamakan Ali setelah Umar ibn Khattab daripada Utsman ibn Affan. Maka Imam Ahmad rahimahullah la yara tabdi'ahum bihada, tidak berpendapat tidak berpendapat bid'ahnya Ahlul Kufah di dalam masalah ini. Wa mas'alatul mufaddalah baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma mimma ikhtalafa fiha as-salaf wa laysat min masail tabdi' kama haka dalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masalah mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma, ini adalah termasuk perkara yang dikhilafkan di kalangan para salaf dan bukan dalam masalah-masalah yang tidak termasuk ke dalam masalah-masalah yang harus dibid'ahkan. Sebagaimana hal ini telah diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa in kana istaqarral amru ala taqdimi Utsman ba'du inda amati ahli sunnah, meskipun kemudian yakni adanya ketetapan dalam masalah ini bahwa mayoritas ulama ahli sunnah lebih mengutamakan lebih menganggap utamanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa insyaallah kita lanjutkan dalam pembahasan ini setelah azan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Akhwati fillah azan, akhwati fillah wa akhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Bahkan telah dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, yakni bahwa beliau tidak menghukumi pelaku bid'ah, yaitu orang yang mengingkari kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu. Dan bahwasanya beliau ditanya, apa yang kamu fama taqulu fi man lam yusbit khilafat Ali? Apa pendapat engkau mengenai diri orang yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Maka Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bi'sal qaul hadza. Sungguh ini seburuk-buruk ucapan. Sungguh ini seburuk-buruk ucapan, seburuk-buruk perkataan. Lalu ditanyakan kepadanya, yakun min ahli sunnah, apakah orang itu masih dianggap ahli sunnah? Qala, maka beliau berkata, ma ajtari an ukhrijahu minas sunnah. Saya tidak berani untuk mengeluarkan orang yang mengatakan seperti itu dari ahli sunnah. Maknanya beliau tidak berani menghukumi orang yang tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib semata sebagai orang yang keluar daripada ahlus sunnah. Namun demikian, meskipun ma'atas didi fi ingkari khilafati Ali radhiyallahu anhu, faqad nukila anhu annahu qala. Meskipun yakni beliau sangat keras pengingkarannya terhadap yakni fi ingkari terhadap orang yang mengingkari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namun telah dinukilkan dari beliau yakni perkataan yang sangat keras sekali dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan man lam yusbitil imamata li aliyin fahuwa adallu min himari ahlihi. Barang siapa yang tidak mau mengakui keimaman, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai imam, maka dia lebih sesat, lebih hina daripada keledai keluarganya.
Maknanya perkataan beliau sangat keras kepada orang yang tidak mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Namun ketika ada orang yang mengucapkan itu, beliau tidak berani mengeluarkan orang itu daripada ahlus sunnah. Bukan ini karena belum adanya, yakni terpenuhi syarat-syarat pada diri orang itu yang membolehkan untuk dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, dari artinya diriwayatkan tentang diri Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, "Man lam yarbu' bi Ali bin Abi Thalibin fil khilafah fala tukallimuhu wa la tunakihuhu." Barang siapa yang tidak mengakui keimaman dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, maka jangan kalian berbicara dengannya dan jangan kalian menikahkan putri kalian dengannya. Ini sikap Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang seolah-olah bertentangan dalam satu perkataan dengan perkataan lain. Yang demikian ini dikarenakan Imam Ahmad berhati-hati untuk tidak menghukumi individu tertentu sebagai ahlu bid'ah, meskipun dia telah jelas-jelas melakukan suatu perbuatan bid'ah. Tetapi perbuatan itu tidak dipandang oleh Imam Ahmad. Kemudian beliau mengatakan, oh mereka itu nggak boleh dibid'ahkan karena ada dalil, karena mereka punya dalil. Ini berbeda. Bahwa menghukumi perbuatan sebagai bid'ah bila telah jelas-jelas nyata-nyata menyelisih daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diakini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka dikatakan perbuatan itu bid'ah bila memang telah ada yakni keterangan dalil yang bisa menunjukkan kebid'ahan daripada perbuatan atau ucapannya. Namun pelaku bid'ah tersebut tidak semena-mena dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Tidak semena-mena dihukumi ahlu bid'ah. Harus sampai terpenuhi syarat-syarat seseorang itu dihukumi ahlu bid'ah. Dan insya Allah itu nanti akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Kemudian di antara sikap para salaf mengenai yang demikian itu, yaitu sikapnya sikap Ahmad bin Mani al-Baghawi. Beliau berkata rahimahullah, man za'ma annal Qur'ana annahu makhluk yakni Al-Qur'an fahuwa jahmi, wa man waqafa fihi fa in kana mimman la ya'qil mithlal baqalin wan nisa wasibyan sakata anhu wa alima, wa in kana mimman yafham fa ajruhu fi wadil jahmiyah, wa man qala lafdi bil Qur'an makhluk fahuwa jahmiyun. Ini perkataan daripada Imam Ahmad ibn Mani' al-Baghawi rahimahullah. Barang siapa yang beranggapan atau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah jahmiyun. Ini hukum umum. Dan barang siapa yang waqafa fihi, yang dia bersikap tawakuf terhadap masalah Al-Quran, tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, fa in kana mimman, kalau orang itu termasuk la yakin, misal baqalin, bukan orang yang berilmu seperti al-baqalin ataupun mereka dari kalangan orang-orang penjual sayur mayur atau kaum wanita atau anak-anak, sakata anhu wa alim, yakni wa'allam, maka orang itu didiamkan dan diajari. Wa in kana mimman yafham, adapun orang yang ia ngerti dan berilmu, tahu, fa ajruhu fi wadil jahmiyah, maka balasannya adalah dalam lembah Jahmiyah. Yakni ia termasuk ditermasukkan ke dalam kelompok Jahmiyah. Tetapi yakni dia berada di tepi jurang Jahmiyah. Wa man qala lafdi bil Qur'an makhluk, barang siapa yang mengatakan lafadzku ketika aku membaca Al-Qur'an itu makhluk, fahuwa jahmiyun, maka sungguh dia adalah jahmiyun. Ada orang mengatakan misalnya, saya membaca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan saya alhamdulillahi rabbil alamin itu makhluk, maka orang yang mengatakan seperti ini adalah jahmiyun. Itu perkataan Ahmad bin Mani' al-Baghawi rahimahullah. Dan berkata Imam Qawamus Sunnah,
yakni Imam Qawwabus Sunnah, penegak sunnah, beliau rahimahullah mengatakan, akhta'a Ibnu Khuzaimah fi hadits surah walam yut'an alaihi bidzalika bal la yu'khadhu anhu hadza fahasbu. Ibnu Khuzaimah, beliau ini adalah termasuk pembela sunnah, nasirus sunnah, qawwamus sunnah, dan imam dari imam-imam ahlus sunnah. Namun beliau melakukan kesalahan di dalam masalah as-surah, yaitu hadis tentang as-surah, tentang surah gambar ataupun bentuk. Wala yut'anu alaihi bidzalika, dan beliau tidak dicela dengan sebab pendapat beliau yang keliru tadi. Bal la yu'khadhu anhu hadza fahasbu. Bahkan tidaklah hanya karena perbuatan ini kemudian beliau dihukumi sebagai orang yang menyimpang. Karena berkata tentang as-surah di sini, yakni sebuah hadis yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuliqa Adam ala suratihi, atau bahwa Allah Subhanahu Wa Taala khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam menurut surahnya. Nah, katanya ini kembali kepada Allah ataukah kepada manusia Adam, Nabi Adam itu sendiri. Yang ini kemudian ada beberapa dari ulama ahlu sunnah yang ia keliru dalam masalah ini seperti Ibnu Khuzaimah. Maka pernyataan beliau yang serupa ini, kekeliruan serupa ini padahal ini termasuk terkait dalam masalah akidah, karena kekeliruan dalam memahami yang mengandung kemungkinan secara bahasa, maka tidak dicela sebagai ahlu bid'ah. Karena beliau termasuk tokoh ahlus sunnah dan qawwamus sunnah, nasirus sunnah, pembela sunnah. Berkata Abu Musa al-Madini, asyara bihadza ila annahu qalla imamun illa walahu zallah. Berkata Abu Musa al-Madini, hal ini mengisyaratkan bahwa sungguhnya sedikit annahu qalla imam illa walahu zallah, yakni sangat sedikit imam, sedikit-dikitnya kesalahan pasti dia punya kekeliruan dan ketergelinciran. Bahkan imam yang paling alim pun selama dia bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para sahabat ada sebagian dari mereka pada satu perkara tertentu yang bisa terjatuh kepada kekeliruan dan kesalahan, tapi bukan kesesatan. Faidah turika li ajri zallati turika katsiru minal imam. Kalau setiap imam hanya karena terjatuh kepada sebuah kesalahan lalu ditinggalkan dan tidak diambil ilmunya, maka akan banyak imam-imam yang harus ditinggalkan ilmunya karena melakukan satu kekeliruan dalam pandangan atau pendapatnya. Wa hadza la yanbaghi ayyufal. Hal yang serupa ini, kata Abu Musa al-Madini, tidak patut untuk dilakukan terhadap diri para imam. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala, dan juga disebutkan pula di dalam kitab Tarikhul Islam. Ini menunjukkan bukan berarti bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu ringan. Mereka melakukan perbuatan yang besar, namun tidak bisa semena-mena hanya karena terjatuh kepada satu kesalahan saja kemudian dimutlakkan sebagai pelaku bid'ah. Tidak bisa. Mungkin saja dia ahlu bid'ah, tapi harus diketahui dulu adakah terpenuhi pada dirinya syarat-syarat untuk dihukumi bid'ah. Dan itu yang mengetahui para ulama dan bukan orang awam di antara kita. Dan apabila ditemukan adanya dipenuhi syarat-syaratnya tapi kurang satu, maka tidak bisa pula ia dihukumi ahlu bid'ah. Atau ada maneknya, yaitu manek itu ada sesuatu pada diri orang itu yang karena hal itu dia tidak bisa dihukumi ahlu bid'ah. Di antaranya takwil dan juga kebodohan terhadap agama. Maka tadi bahwa kaum awam ketika melakukan perbuatan bid'ah hanya semata-mata karena ikut-ikutan, maka tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Meskipun dia berulang kali melakukan perbuatan bid'ah itu karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya terhadap ilmu,
yang semata-mata hanya ikut-ikutan. Namun ketika dia diajari, diterangkan, ditunjukkan, orang yang seperti ini akan segera kembali kepada amalan yang benar, yang hak, dan meninggalkan kebid'ahannya. Dan kadang sebagian mereka tidak mau bukan karena dia menentang kebenaran, karena dia belum percaya dengan orang yang mengingatkan dirinya, dan dia masih lebih percaya kepada orang yang dia ikuti. Dan itu makanya tidak semena-mena kemudian seseorang itu dihukumi bid'ah karena ucapannya. Yang ketiga, yakni sisi ketiga yang terkait dengan masalah yakni menghukumi seseorang itu sebagai pelaku bid'ah. Artinya tidak bisa dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Takriratul ulama al-muhaqqiqin li'adami tabdi'il muayyan bimujarradi wuqu'ihi fil bid'ati illam yastawfi syurutat tabdi'. Yang pertama, adanya dalil-dalil tidak bisa seseorang yang hanya terjatuh kepada suatu bid'ah kemudian dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Yang kedua, yaitu pernyataan para salaf yang mereka tidak menghukumi pelaku bid'ah semata-mata hanya karena melakukan suatu perbuatan bid'ah, kemudian dia katakan sebagai ahlu bid'ah. Yang ketiga, yaitu takriratul ulama, keputusan-keputusan para ulama, ketetapan-ketetapan para ulama peneliti, para ulama yang mereka mengkaji, menggali agama dan menelusuri kitab-kitab dari sumber-sumbernya, ulama al-muhaqqiqin. Ketetapan mereka, keputusan mereka tidak membid'ahkan orang tertentu hanya karena ia terjatuh ke dalam suatu perbuatan bid'ah apabila tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai ahlu bid'ah. Itu yang ketiga. Nah, di antara perkataan mereka mengenai hal ini adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-maqsudu huna annama sabata qubhuhu minal bid'ah wa ghairil bid'ah minal manhi anhu fil kitab was sunnah awil mukhalif lil kitab was sunnah idza sadara an syakhsin minal ashkhas faqad yakunu ala wajhin yu'dharu fihi imma lijtihadin aw taqlidin yu'dharu fihi wa imma li'adami qudratihi kama qad qarrartuhu fi ghairi hadzal mawdi' wa qarrartuhu aidan fi asli at-takfir wa at-tafsir al-mabni ala asli al-wa'id wa inna nususul wa'id allati fil kitab wa sunnah wa nususul a'immah bit takfir wa tafsir wa nahwi dzalika la yastalzim thubuta mujibiha fi haqqil muayyan illa idza wujidat asy-syurut wa intafatil mawani' la farqa fi dzalika bainal usul wal furu'. Ini perkataan yang panjang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ketetapan para ulama al-muhaqqiqin yang mereka tidak membid'ahkan seseorang karena terjatuh kepada suatu perbuatan bid'ah bila belum terpenuhi syarat-syarat untuk dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Beliau mengatakan maksudnya di sini bahwa sesuatu perbuatan yang sudah ditetapkan akan kejelekannya karena termasuk bid'ah ataupun bukan termasuk bid'ah tapi termasuk ke dalam perkara yang dilarang di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan yang jelas-jelas menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perbuatan ini dilakukan oleh seseorang tertentu, maka qad yakunu, kadang-kadang qad yakun artinya kadang-kadang dilakukan dengan perbuatan yang masih ada udzur, artinya masih dimaafkan, yaitu karena adanya unsur yang menunjukkan ia masih bisa dimaafkan. Satu, mungkin karena dia berijtihad, tetapi bukan berarti membenarkan perbuatannya, harus dibedakan. Hanya untuk tidak menghukumi orang itu sebagai pelaku bid'ah, tetapi tetap harus diingkari perbuatannya, bahkan kalau perlu harus ditinggalkan kalau
ia termasuk kategori orang yang ia yakni mengetahui tetapi dia tidak meyakini. Mungkin karena ijtihadnya atau karena taklid yang masih bisa ada udzur, dimaafkan. Atau karena dia bukan orang yang memiliki kemampuan untuk mengatakan, yakni hanya semata-mata mencoba menganalisa, tetapi bukan orang yang memang ahli di dalamnya. Kama qad qarrartuhu fi ghairi hadzal maudi', sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah, sebagaimana telah saya nyatakan hal ini tidak di satu tempat, yakni di dalam kitab beliau. Wa qarrartu aidan fi asli takfir wa tafsik, dan saya juga telah menyatakan hal ini di dalam asal hukum menghukumi kafir dan menghukumi fasik. Al-mabni ala aslil wa'id, yang ini didasarkan pada prinsip ancaman. Karena sungguhnya nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang di situ menyebutkan adanya ancaman dari pembuat syariat, dan juga nas-nas pernyataan para imam yang berbicara tentang hukum mengkafirkan dan memfasikkan serta yang lainnya, tidaklah mengharuskan menetapkan wajibnya perbuatan bid'ah yang dilakukan pada seorang itu sebagai ahlu bid'ah, illa, kecuali bila wujidati syurut, syarat-syarat untuk dihukumi bid'ah itu telah ada pada diri orang itu. Belum cukup hal ini, wantafatil mawani, yaitu ada hal-hal, yakni hal-hal yang mungkin ada pada diri seorang itu sudah hilang. Maknanya dia bukan orang yang jahil, dia bukan orang yang mentakwil. Maka bila ia tidak sudah hilang hal-hal yang menghalangi untuk dihukumi bid'ah sebagai ahlu bid'ah, maka baru dia bisa dihukumi ahlu bid'ah. Baik perbuatan itu dalam masalah usul, yaitu dalam masalah akidah, maupun di dalam masalah furu', apabila dia melakukannya yakni dengan sadar terpenuhi syarat-syarat untuk dihukumi bid'ah dan telah hilang daripadanya yakni penghalang-penghalang untuk dihukumi bid'ah, maka orang itu baru dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Ini pernyataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau juga mengatakan di tempat lain, yakni dalam Majmu'ul Fatawa, yang beliau mengatakan begini, katsirun min mujtahidi as-salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'ah wa lam ya'lamu annahu bid'ah. Banyak dari kaum ahli mujtahid, ahli ijtihad, dari kaum mujtahidin, dari golongan salaf dan khalaf. Salaf yaitu yang mereka termasuk ke dalam 3 generasi utama yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum khalaf yaitu yang mereka di luar atau yang datang setelah generasi 3 generasi utama tadi, yaitu yang generasi keempat dan seterusnya. Ini khalaf. Di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, banyak dari kaum mujtahid di kalangan salaf dan khalaf yang mereka telah mengatakan satu perkataan atau mereka melakukan sesuatu perbuatan yang hakikatnya itu bid'ah, tapi mereka tidak mengetahui bahwa itu bid'ah. Bisa jadi karena hadis, ia beramal terhadap hadis-hadis yang lemah yang dia kira hadis itu sahih. Dia beramal dengan hadis yang dhaif, tetapi dia mengira hadis itu adalah sahih. Maka orang yang seperti ini, ulama-ulama mujtahid seperti ini, tidak dihukumi sebagai pelaku bid'ah. Wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yarid minha, atau mungkin karena ia beramal terhadap ayat-ayat yang ia memahaminya tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tersebut. Jadi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kemudian tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terjatuh kepada bid'ah. Wa imma li ra'yin ra'auhu fil mas'alati nususun lam tablughum, atau karena ia berpendapat terhadap suatu perkara yang mereka pandang itulah jawabannya fil mas'alah, padahal dalam masalah tersebut ada dalil. Artinya ini ada satu masalah. Yang masalah ini menurut yang para mujtahid
ini termasuk perkara yang mereka pandang perlu diijtihadi. Sehingga mereka berpendapat, oh ini hukumnya seperti ini. Dan ia salah kemudian dalam beristihad. Karena sebenarnya dalam masalah ini telah ada dalil. Telah ada dalil. Tetapi dalil ini tidak sampai kepada dirinya. Sehingga ketika itu dia berbicara tentang masalah ini dengan ijtihad, dengan pendapatnya. Dan bukan mengikuti dalil. Maka pada kondisi seperti ini, yakni apabila dia orang yang tulus ikhlas, maka tidak dihukumi sebagai ahlu bid'ah. Wa idza ittaqar rajul rabbahu mastata' dakhala fi qauli. Kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah dan berusaha sebisa mungkin untuk selalu bertakwa, maka ini termasuk kesalahan mereka, yakni yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah kau siksa kami apabila kami lupa. Yani mungkin pernah sampai kepadanya dalil yang sahih, tapi kemudian lupa karena telah berlalunya waktu yang panjang. Kemudian memberikan fatwa yang bertolak belakang dengan dalil yang sahih. Ini karena lupa, betul-betul lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah Tuhan kami, jangan kau siksa kami in nasina, bila kami lupa. Au akhtana, atau kami salah, yakni salah di dalam beristihad atau salah di dalam memberikan fatwa. Ini pada diri para ulama yang mereka alimun, betul-betul alim. Maka Allah katakan di dalam hadis yang sahih, yakni bahwa Allah menjawab daripada doa hamba ini, qad fa'altu, yakni aku telah melakukan hal itu. Maknanya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang berkata tentang satu perkara yang dia salah karena lupa atau salah karena istihadnya dan tidak menyengaja dan tidak bermaksud mencari mana yang mudah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dan memaafkannya. Tapi syaratnya dia jujur dan memang orang yang ahli di dalam hal itu. Adapun orang yang tidak memiliki kemampuan memberanikan diri untuk berpendapat dan berkata, hanya semata-mata mengikuti perkataan seseorang tanpa dia meneliti, maka ini bukan termasuk ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, yakni fi siyaqi hadithi an tafawuti ahkamil muayyanin, ketika beliau berbicara mengenai tingkatan hukum pada diri individu-individu tertentu. Maka beliau mengatakan, falihada yubadda'u man balagathu ahaditsu adabil qabri wa nahwiya idza ankara dzalika wala tubadda'u Aisyah wa nahwa mimman lam ya'rif bi anna al-mauta yasma'una fi kuburihim fa hadza asrun 'azimun fatadabbaruhu fa innahu nafi'. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka berdasarkan hal ini dihukumi bid'ah orang yang telah sampai kepadanya hadis-hadis tentang siksa kubur dan yang sejenisnya, kalau dia sampai mengingkari. Kalau dia mengingkari adanya azab kubur, maka sesungguhnya dia kalau sudah tahu hadis-hadisnya tapi mengingkari, maka orang ini dihukumi ahlu bid'ah. Wala tubadda Aisyah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, dan Aisyah radhiyallahu taala tidak dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Karena menurut Ibnu Taimiyah, wala tubaddau Aisyah wa nahwa, dan juga yang semacam Aisyah radhiyallahu anha, yaitu mimman lam ya'rif bi annal mauta yasma'una fi kuburihim, yang tidak mengetahui bahwa orang-orang yang meninggal dunia, mereka ini sebenarnya bisa mendengarkan dalam kuburnya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini juga bisa sebuah ijtihad yang tidak benar. Karena juga menyelisih daripada para ulama yang mereka memberikan keterangan mengenai dalil-dalil mendengarnya mayat di dalam kuburnya. Sehingga perkataan Ibnu Taimiyah dalam hal ini tidak mutlak dipegangi oleh para ulama.
Dan justru sebagian ulama mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang sepaham dengan beliau. Fahada aslun azimun. Tapi ini sebagai satu contoh. Yakni dikatakan oleh beliau ini adalah dasar pokok yang kuat, yang besar. Fatadabbar, maka perlu direnungi. Fa innahu nafi', karena sungguhnya ini bermanfaat. Yang dimaksudkan di sini ketika seorang ia sampai menyatakan satu perkara di dalam masalah akidah pun, kalau dia mengatakan karena tidak sampainya dalil kepadanya mengenai hal itu, maka ia tidak bisa dihukumi bid'ah atau pelaku bid'ah atau ahlu bid'ah karena salah dalam masalah itu. Adapun di dalam masalah pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ahlul kubur mereka tidak bisa mendengar ucapan orang-orang yang hadir, yakni bukan karena beliau tidak tahu, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengetahui bacaan apa yang diucapkan ketika seseorang masuk ke dalam kubur, yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ucapan ini adalah ucapan salam kepada ahlul kubur yang bahasanya selamat, sejahtera, kedamaian semoga tercurahkan kepada kalian, yang seolah-olah menunjukkan mereka mendengar langsung. Akan tapi sungguhnya di sana ada malaikat-malaikat yang menyampaikan salam kepada mereka yang meninggal dunia bila mereka termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan doa salamat ini. Sehingga tidak menunjukkan mutlaknya hal itu dijadikan sebagai dalil bahwa mereka mendengar. Sehingga akhirnya mereka menetapkan hukum-hukum yang bid'ah. Di antaranya membolehkan untuk mentalkin orang yang sudah meninggal dunia. Karena dalilnya orang yang sudah meninggal pun dia bisa mendengarkan ucapan yang masih hidup. Sebagaimana juga perkataan Umar Ibnu Khattab kepada Nabi SAW ketika Nabi berbicara kepada kaum musyrikin yang gugur dalam perangan Badar, yakni Abu Jahal dan juga yang lainnya. Maka di situ Umar Ibnu Khattab mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada orang yang sudah binasa?" Kata Nabi SAW, "Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka." Kondisi ini bukanlah kondisi berlaku umum. Ini adalah sebuah yakni kecaman dari Nabi SAW yang diperuntukkan khusus oleh Allah kepada diri Nabi, bisa memperdengarkan ucapan beliau kepada mereka agar mereka lebih menderita, menyesal atas apa yang mereka ingkari dahulu ketika di dunia. Nabi mengatakan, "Hai fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, sudahkah kalian mendapatkan apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adapun aku telah mendapati kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu kemenangan." Maka Umar bin Khattab mengatakan yang dikatakan tadi, dan Nabi SAW menjelaskan, kalau sekiranya ini berlaku umum, tentulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum akan banyak berbicara kepada Nabi SAW di makamnya, dan bahkan akan menyampaikan hal-hal yang mungkin banyak dilakukan oleh orang zaman ini. Dan mereka juga akan mengatakan kepada orang-orang yang yakni di dalam kubur ketika memakamkannya, yakni semacam talqin untuk membimbing mereka. Namun itu tidak pernah ada di zaman Rasul SAW maupun dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka mereka yang beristihad mengenai dibolehkan atau sunnahnya atau mustahabnya mentalkinkan orang yang meninggal dunia, itu semata-mata istihad, yang istihadnya yakni tidak didasarkan kepada dalil yang sharih, akan tetapi mengambil dalil umum untuk kasus-kasus tertentu, yang dalam hal ini para ulama Ahlus Sunnah termasuknya sebagian mereka, dan ini yang lebih saya condongi, yakni tidak membenarkan, karena ini masalah ibadah, dan masalah ibadah harus didasarkan kepada contoh. Ada enggak amalan dari Rasul SAW? Ada enggak pembolehan dari Nabi SAW maupun amalan dari para sahabat? Kalau memang ada, maka bolehlah. Namun selama tidak ada, karena hal itu mungkin dilakukan di zaman Nabi dan mungkin dilakukan di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, namun mereka tidak melakukannya, pertanda itu bukan bagian daripada sunnah dan syariat Nabi. Maka apapun yang dilakukan oleh orang yang belakangan,
maka itu kalaulah itu terlahir dari para ulama, mereka beristihad dan ijtihadnya tidak sesuai dengan dalil, maka tidak boleh diamalkan. Nah, namun kita tidak mencela dan tidak menyesatkan mereka yang berpendapat seperti itu. Namun perbuatan itu menyimpang dari dan menyelisih daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa ayang durfi syai'aini fil maqalah hal hiya haqqun am batil. Hendaknya seseorang itu memperhatikan tentang dua hal dalam masalah di atas, yakni dalam masalah menghukumi bid'ah pada individu tertentu. Hal hiya haqqun am batil. Apa yang diucapkan itu apakah sesuatu yang hak atau yang batil? Am tuqbalut taksim fatakunu haqqan bi'tibari batilan bi'tibari. Yakni apakah kemudian pembagian itu diterima sehingga ia menjadi sesuatu yang hak di satu sisi dan batil di sisi lain? Fahuwa katsirun wa ghalib. Hal yang serupa ini sangat banyak dan umum. Wa tsumma nadhar fi tsani, kemudian memperhatikan hal yang kedua mengenai hukum menghukum terhadap sesuatu, isbatan au nafyan au tafsilan wa ikhtilafu ahwalin nas fihi, yakni menetapkan hukum ataupun menafikan satu hukum atau merinci dan perbedaan keadaan manusia dalam masalah ini. Maka barang siapa yang meniti cara ini lalu dia mencapai kebenaran dalam perkataan ataupun perbuatan dan dia mengetahui batalnya perkataan, yakni wa'arafa ibtal qaul, ia mengetahui pembatalan ucapan dan ihqaqahu, dan dia mengetahui mana yang patut untuk dikatakan sebagai hak, wa hamidau, maka ia memujinya. Yakni maknanya dalam masalah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesuatu perkara terkait dengan masalah adab kubur dan sejenisnya, yakni ada yang mereka mengingkari masalah ini disebabkan tidak sampainya kepada mereka dalil. Ya, ini harus dilihat dulu apakah perkara ini sesuatu yang hak atau batil. Apakah perkara ini termasuk perlu adanya pembagian sehingga ia adalah hak di satu sisi dan batil di satu sisi, seperti perkataan para ulama ataupun penyebutan keumuman dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal dunia bisa mendengar perkataan orang hidup dalam kondisi tertentu ataukah berlaku umum. Nah, ini juga masalah ijtihadiyah. Dan ini adalah hal yang mana huwa kasir. Dan ini hal yang serupa ini sangat banyak dan ghalib umum di dalam perkataan para ulama. Yang kemudian harus dilihat lagi mengenai penetapan hukumnya. Apakah ia menetapkan hukum terhadap suatu masalah atau menafikan hukum terhadap masalah tersebut atau merincinya. Yakni bahwa ada kubur tidak ada mutlak, atau dia menganggap bahwa azab kubur itu yakni pada kondisi seperti ini dan seterusnya, dan juga perbedaan manusia di dalam kondisi seperti ini. Maka orang yang meneliti jalan serupa ini kemudian ia mendapatkan kebenaran dalam ucapan dan perbuatannya, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man lahu ilmun bisyar'i wal waqi' ya'lamu qat'an." Orang yang dia punya ilmu syariat, dia alim. Wal waqi' ya'lam, dan kenyataannya memang dia tahu secara pasti annar rajula al jalila alladzi lahu fil islam qadamun salihun wa atharun hasanah wa huwa minal islam wa ahlihi bimakan qad takunu minhul hafwah waz zallah huwa fiha ma'dzurun bal wa ma'jurun istihadi. Seseorang yang mulia yang di dalam Islam dia ada yakni sumbangsih dan juga adanya pemberian kebaikan-kebaikan di dalam Islam, dan adanya asar hasanah, yaitu telah meninggalkan hal-hal yang baik di dalam Islam. Bahwa minal Islam, dan amalan-amalan yang dia kerjakan itu dari Islam. Wa ahluh, dan dia termasuk pemeluk Islam.
bimakanin, yakni mendapatkan kedudukan mulia di dalam Islam. Qad takunu minhul hafwah, kadang orang yang mulia seperti ini juga terjatuh ke dalam kekeliruan, ketergelinciran. Wa fiha ma'dzur, maka kesalahan ini dimaafkan. Dal wa ma'jurun ijtihadi, bahkan ketika dia melakukannya itu karena ijtihadnya kemudian salah, dia tetap mendapatkan pahala, satu pahala. Tapi la yajuzu ayyut taba'a fiha, tapi kesalahannya tetap tidak boleh diikuti. Jadi apabila orang beristihad di kalangan imam, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan Ibnu Taimiyah, bahkan Imam Ibnu Qayyim dan lainnya, mereka beristihad lalu salah, diketahui oleh para ulama yang datang berikutnya berdasarkan penelitian dari dalil-dalil yang terkumpul bahwa istihadnya salah, maka tidak dicela, bahkan diberi uzur, dan bahkan dinyatakan dosanya, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Karena Nabi SAW sendiri yang telah bersabda, "Idza ijtahadal imam fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang imam beristihad lalu benar istihadnya, dia mendapatkan dua pahala, pahala istihad dan pahala kebenaran yang diperolehnya, yaitu menepati dalil. Wa idza ijtahada fa akhta', kalau kemudian dia beristihad lalu keliru, falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Yakni maksudnya, kata para ulama, kesalahannya dimaafkan dan tidak dihukumi. Maka di sini orang yang alim itu bila salah, dia tetap mendapatkan satu pahala dan kesalahannya dimaafkan. Namun la yajuzu ayyut taba'a fiha, pendapat yang kelirunya tidak boleh diikuti. Maka ketika ada satu amalan istihad ataupun pendapat di kalangan ulama yang menyelisih, yakni ulama lain, harus diteliti dalil yang digunakan oleh kedua ulama ini. Mana yang lebih sahih, maka itu yang diikuti. Dan tidak boleh kemudian yakni seseorang tetap mengikuti perkataan seorang imam meskipun dia tahu itu menyelisih dalil. Wala yajuzu an tuhdar makanatu, namun juga ketika seorang imam salah dalam beristihad, tidak boleh kemudian dicela, dijatuhkan wibawanya, dan tidak boleh dihilangkan kedudukan keimamannya, dan tidak boleh pula dia dijauhkan dari hati kaum muslimin. Maknanya sehingga jangan kau ikuti ulama fulan karena dia telah melakukan satu kesalahan. Ini batil. Kesalahannya tidak boleh diikuti, tapi kedudukan keimamannya tetap melekat dan harus diikuti dalam hal-hal yang benar. Inilah yang dikatakan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala pula di dalam memberikan terjemah tentang Qatadah. Wala'allallaha ya'dar amsalahu mimman talabbasa bibid'atin yuridu biha ta'dimal bari wa tanziha wa badla wus'ihi. Wallahu hakamun adlun latifun bi'ibadih wala yus'alu amma yaf'al. Semoga Allah memaafkan Qatadah dan orang-orang yang semisalnya yang ia terkena syubhat terhadap suatu bid'ah yang ia bermaksud, karena perbuatan itu dia bermaksud mengagungkan Allah Sang Maha Pencipta, mensucikannya dari kekeliruan, dan badlu wus'i, dan beliau telah mencurahkan segala ilmunya. Wallahu hakamun adlun, dan Allah adalah hakim yang paling adil, latifun yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya, dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah perbuat. Hadza summa innal kabir min a'immatil ilmi idza kathura sawabu. Kemudian seorang imam yang besar, yang ahli alim, apabila banyak benarnya, wa alima tahrihi lil haq, dan diketahui ia sangat jijik dan berhati-hati untuk selalu mengikuti kebenaran, wattasa ilmu, dan ilmunya sangat luas, wa zahara zakau, kecerdasannya tampak, wa urifa salahuhu wa warahu wa tibauhu, dan diketahui kesolehannya, kewaraannya, dan itibaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yughfaru lahu zallatut, maka ketergelincirannya dimaafkan.
wala nudalliluhu, dan kita tidak boleh menganggapnya sesat, wa natru'uhu, kemudian mencelanya ataupun mengabaikannya, wa nansa mahasinahu, dan melupakan kebaikan-kebaikannya. Naam, benar, la naqtadi bihi fi bid'atihi wa ataihi, kita enggak boleh mengikutinya dalam kebid'ahan dan kesalahannya. Wa narju lahu taubata min dalik, dan kita mengharapkan Allah menerima taubatnya dari kekeliruannya. Ini juga dalam perkataan lain yang insya Allah akan kita katakan demikian, itu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Tidak ada seorang ulama pun yang setinggi apapun ilmunya yang bersih dari kekeliruan, ketergelinciran, bahkan kadang-kadang pada satu perkara yang usul, namun yang beliau lakukan adalah karena istihad dan karena ketulusan dan kejujurannya, maka tidak boleh beliau-beliau yang terjatuh dalam kesalahan ini kemudian dibid'ahkan. Karena itu terjadi, maka hilanglah Islam dari muka bumi ini. Yang ada juga manusia yang akan melakukan kebid'ahan, karena hampir tidak ada seorang pun yang luput dalam masalah seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ada pertanyaan? Baik, kalau gitu kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan nanti perkataan Imam Az-Zahabi ketika beliau menceritakan riwayat hidupnya Ibnu Huzaimah, dan juga ketika menceritakan riwayat hidupnya Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, dan juga perkataan Asy-Syatibi berkaitan dengan konteks hadis yang menunjukkan sabda Nabi SAW dalam hadis perpecahan umat yang semuanya dalam neraka kecuali satu, yakni nanti semua insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada waktu mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.